أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Al-Quran, Surat Al-Maidah. Ayat 109. Tafsirnya, ingatlah, hari di waktu Allah mengumpulkan para Rasul, yaitu pada hari kiamat, lalu Allah bertanya kepada mereka dengan nada mencela, yang ditujukan kepada kaum mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu, tatkala kamu mengajak mereka kepada ketauhidan. Para Rasul menjawab, tidak ada pengetahuan kami tentang hal itu, sesungguhnya engkaulah yang mengetahui perkara yang gaib, apa-apa yang tidak bisa dijangkau oleh pengetahuan hamba-hambanya, dan gaib di mata mereka oleh sebab kengerian yang mereka hadapi pada saat hari kiamat, yang membuat mereka kaget. Kemudian para Rasul itu menjadi saksi terhadap umat mereka masing-masing, tatkala umat mereka diam 1000 bahasa. Ayat 110. Tafsirnya, ingatlah, ketika Allah mengatakan, Hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu, syukurilah nikmatku itu, di waktu aku mendukung kamu, menguatkan kamu dengan Ruhul Kudus atau Malaikat Jibril, kamu dapat berbicara dengan manusia, menjadi hal, bagi Ka'af, atau domir muhotop yang terdapat dalam kalimat ayatuka, sewaktu dalam buayan atau masih dalam keadaan bayi, dan sesudah dewasa. Kalimat ini memberikan pengertian bahwa ia, Nabi Isa, akan turun ke bumi sebelum hari kiamat, sebab, sebelum ia mencapai usia tua telah diangkat terlebih dahulu ke langit sebagaimana penjelasan yang telah dikemukakan dalam surah Ali Imran. Dan ingatlah di waktu aku mengajar kamu menulis, hikmah, Taurat dan Injil, dan ingat pula di waktu kamu membuat suatu bentuk dari tanah yang berupa seperti gambaran burung. Huruf Ka'af, dalam kalimat kahaya adalah bermakna isim, yang artinya seperti dan kedudukan ikrobnya, menjadi maf'ul atau objek. Dengan seizinku kemudian kamu meniup padanya lalu bentuk itu menjadi burung yang sebenarnya seizinku, dengan kehendakku. Dan ingatlah waktu kamu menyembuhkan orang yang buta, dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizinku, dan ingatlah di waktu kamu mengeluarkan orang-orang mati, dari kuburan-kuburan mereka dalam keadaan hidup dengan seizinku, dan ingatlah di waktu aku menghalangi Bani Israel dari kamu, sewaktu mereka bersengaja hendak membunuhmu, dikala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, yakni mukjizat-mukjizat, lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, tidak lain hal ini yang engkau datangkan melainkan sihir yang nyata, dan menurut kiroat dibaca sahirun, atau ukang sihir, yang dimaksud ialah Nabi Isa. Ayat 111. Tafsirnya. Dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada para pengikut Nabi Isa yang setia, aku perintahkan mereka melalui lisannya, hendaknya kamu beriman kepadaku dan kepada Rasulku, yaitu Nabi Isa. Mereka menjawab, kami telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan saksikanlah, wahai Rasul, bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada seruanmu. Ayat 112. Tafsirnya, ingatlah, ketika pengikut-pengikut Isa berkata, Hai Isa putra Maryam, sanggupkah, artinya bisakah, Tuhanmu, menurut satu kiroat dibaca tastatiyu, kemudian lafal yang sesudahnya dibaca nasab, Robbaka, yang artinya apakah engkau bisa meminta kepadanya, menurunkan hidangan dari langit kepada kami. Menjawab kepada mereka, Isa, bertakwalah kepada Allah di dalam meminta bukti-bukti itu atau mukjizat-mukjizat, jika betul-betul kamu orang yang beriman. Ayat 113, tafsirnya. Mereka berkata, kami menginginkan, dengan permintaan ini agar bisa memakan hidangan itu dan supaya menjadi tenteram, menjadi tenang dan mantap hati kami, semakin bertambah yakin dan supaya kami mengetahui, kami makin bertambah pengetahuan bahwa, lafat an, muhaffafa artinya bahwa, sesungguhnya kamu telah berkata benar kepada kami dalam pengakuanmu menjadi nabi, dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu. Ayat 114, tafsirnya. Isa putra Maryam berdoa, ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami, suatu hidangan dari langit, yang hal itu bagi kami, artinya pada hari turunnya hidangan itu, menjadi hari raya yang kami hormati dan kami muliakan, bagi orang-orang sesaman dengan kami. Kalimat ini menjadi badal atau kalimat pengganti bagi lafat lana, yang juga disertai pula dengan huruf jarnya, dan bagi orang-orang yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda kekuasaan engkau yang menunjukkan akan kekuasaanmu, dan kenabianku. Berilah kami rezeki dengan hidangan tersebut, dan engkaulah pemberi rezeki yang paling utama. Ayat 115. Tafsirnya, Allah berfirman mengabulkan doanya, sesungguhnya aku akan menurunkan hidangan itu. Boleh dibaca tahfif, munziluha, dan boleh pula dibaca tasydid, munazziluha, kepadamu, siapa yang kafir sesudah, artinya sesudah diturunkannya hidangan itu, di antara kamu, maka sesungguhnya aku akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah aku timpakan kepada seseorang pun di antara umat manusia. Kemudian turunlah malaikat-malaikat seraya membawa hidangan dari langit, berupa 7 buah roti dan 7 macam lauk pauk. Kemudian mereka memakan sebagian darinya hingga semuanya merasa kenyang. Demikianlah menurut riwayat Ibnu Abbas dalam hadisnya, sehubungan dengan kisah mengenai turunnya hidangan dari langit ini. Hadisnya itu mengatakan bahwa, hidangan itu berupa roti dan daging, kemudian mereka diperintahkan agar jangan berkhianat, dan juga jangan menyimpannya hingga keesokan harinya. Akan tetapi mereka berkhianat dan menyimpan sebagian hidangan itu, akhirnya mereka dikutuk menjadi kera-kera dan babi-babi. Ayat 116, tafsirnya. Dan ingatlah, ketika berfirman, artinya akan berfirman, Allah kepada Isa di hari kiamat, sebagai penghinaan terhadap kaumnya, Hai Isa putra Maryam,
adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah? Ia menjawab, Isa menjawab seraya gemetar, Maha suci engkau, aku menyucikanmu dari apa-apa yang tidak layak bagimu, seperti sekutu dan lain-lainnya, tidaklah patut atau tidak pantas bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Lafat bihakikin, menjadi kabar dari Laisa, sedangkan kata li, adalah untuk penjelas atau tapin. Jika aku pernah mengatakannya, maka tentulah engkau mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang aku sembunyikan pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau, artinya, apa-apa yang engkau sembunyikan di antara pengetahuan-pengetahuan engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang goib-goib. Ayat 117, tafsirnya. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka, kecuali apa yang telah engkau perintahkan kepadaku untuk mengatakannya, yaitu, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka, sebagai pengawas yang mencegah mereka dari apa yang mereka katakan itu, selama aku berada di antara mereka. Maka setelah engkau wafatkan aku, engkau telah mengambilku dengan cara mengangkatku ke langit, engkaulah yang menguasai mereka, yang memelihara amal perbuatan mereka. Sesungguhnya engkau atas segala sesuatu, termasuk perkataanku kepada mereka dan perkataan mereka sesudahku dan lain-lainnya, maha menyaksikan, maha waspada dan maha mengetahui tentang hal itu. Ayat 118. Tafsirnya. Jika engkau menyiksa mereka, artinya orang-orang yang melakukan kekafiran di antara mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba engkau. Engkau adalah yang menguasai mereka, engkaulah yang berhak memperlakukan mereka menurut apa yang engkau kehendaki, tak ada yang bisa menghalang-halangi engkau, dan jika engkau mengampuni mereka, artinya mengampuni orang-orang yang beriman di antara mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, yang maha menang perkaranya, lagi maha bijaksana dalam perbuatannya. Ayat 119, tafsirnya. Allah berfirman, ini adalah, artinya hari kiamat, suatu hari yang bermanfaat orang-orang yang benar, sewaktu di dunia seperti Nabi Isa kebenaran mereka, sebab hari itu adalah hari pembalasan, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka, oleh sebab ketaatan terhadapnya, dan mereka pun ridho terhadapnya, dengan pahalanya. Itulah keberuntungan yang besar, dan orang-orang pendusta sewaktu hidup di dunia, tidak akan bisa bermanfaat, kejujuran mereka pada hari itu seperti orang-orang kafir, yaitu tatkala mereka mulai percaya dan iman sewaktu mereka melihat azab Allah. Ayat 120, tafsirnya. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, tempat-tempat penyimpanan hujan, semua tumbuhan, semua rezeki dan lain-lainnya. Dan apa yang ada di dalamnya, dipergunakan kata ma, karena kebanyakan makhluk Allah itu terdiri dari yang tidak berakal, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Di antara kekuasaannya itu, ialah memberi pahala kepada orang yang berbuat benar, dan menyiksa orang yang berbuat dusta. Sadaqallahul azim.